I'll make it all come true. I'll make it all come true. I'll make it all come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Dayun, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmatunisa. Perkenalkan, nama saya Fadila Safidunia. Perkenalkan, nama saya Fikri Rafindo Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Hadir Mulia. Dan nama saya Nanda Dinten Pratama. Di sini kami akan menyajikan pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Komponen sel darah. Yang pertama, sel-sel darah. Terdiri dari 3 macam, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau sel darah pembeku. Yang A, eritrosit atau sel darah merah. Ciri-ciri eritrosit yaitu bentuk bikonkav dan tidak berhenti pada wanita dewasa, kurang lebih dari 4 juta per milimeter kubik, dibentuk di susum merah tulang, pipa, limfa, dan hati saat dalam rahim, memiliki pigmen replikasi yaitu hemoglobin atau Hb yang berfungsi mengangkut O2 dan CO2 berumur kurang lebih 127 hari. B. Leukosit sel darah putih. 1. Ciri-ciri leukosit: bentuk bervariasi, memiliki inti, dapat bergerak bebas secara amoeboid, serta dapat menembus dinding kapiler, disebut diapedesis. Jumlahnya 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. Bila jumlahnya kurang dari 6.000 per milimeter kubik disebut leukopenia. Tetapi bila jumlahnya lebih dari 9.000 per milimeter kubik disebut leukositosis. Dibentuk di sumsum merah, tulang, pipa limfa, dan kelenjar limfa. Berumur sekitar 12 hari, berfungsi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dengan cara memakannya disebut fagositosis. Mengangkut lemak pada pembuluh kil dan pembuluh limfa dan menghasilkan zat tebal terutama limfosit yang dapat menghasilkan antibodi sesuai dengan antigen yang akan dilawannya. Leukosit dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu granulosit dan agranulosit leukosit. Granulasi terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Leukosit agranulosit terdiri dari monosit dan limfosit. Dari total keseluruhan sel darah putih, jumlah neutrofil sekitar 50-70%. C. Trombosit sel darah pembeku atau keping darah. 1. Ciri-ciri trombosit: bentuk tidak teratur sehingga disebut keping darah. Jumlahnya 200.000 sampai 300.000 per milimeter kubik, dibentuk di dalam megakariosit sumsum merah tulang, berumur sekitar 8 hari dan berperan besar dalam proses pembekuan darah. 2. Mekanisme pembekuan darah dapat diamati pada saat terluka. Misalnya jika teriris pisau, darah keluar dari beberapa saat kemudian akan segera membeku. Hal ini karena mekanisme pembekuan darah dilakukan oleh trombosit. Plasma darah. Plasma darah mengisi sekitar 55% dari total volume darah. Plasma darah berfungsi mengatur tekanan osmotik. Darah membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Plasma darah terdiri dari air sebanyak 90%, protein darah sebanyak 8%, terdiri dari fibrinogen, albumin, globulin, protomobin, dan hormon. Cairan darah yang tidak mengandung fibrinogen disebut serum. Serum mengandung zat antibodi yang berfungsi membinasakan protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Garam mineral sebanyak 0,9% terdiri dari NaCl, NaHCO3, magnesium, dan besi. Bahan organik sebanyak 0,1% terdiri dari glukosa, asam amino, lemak, urea, asam urat, enzim, dan antigen. Fungsi sel darah merah adalah untuk mengangkut oksigen. Fungsi sel darah putih adalah menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Macam-macam penyakit yang bisa menyerang sistem peredaran darah. Serangan jantung, penyebab ketika jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah. Cara pencegahannya: pola makan sehat, berhenti merokok, dan hindari stres.
Penyakit yang kedua menyebabkan gumpalan darah, menyumbat arteri di otak, dan mengurangi suplai darah. Cara pencegahannya itu hindari asap rokok, tingkatkan konsumsi sayur, buah, dan cek kesehatan secara rutin dan olahraga secara teratur. Penyakit yang ketiga adalah hipertensi. Penyebabnya adalah pola hidup tidak sehat. Cara pencegahannya adalah menjaga berat badan ideal, memeriksa tekanan darah, mengurangi konsumsi garam, olahraga secara teratur, menghindari makanan lemak. Penyakit yang keempat adalah gagal jantung. Penyebabnya adalah penyakit arteri koroner. Cara pencegahannya menjaga berat badan, berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman keras, olahraga secara teratur, menjaga kadar kolesterol, dan tekanan darah pada batas sehat.